Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda nonton video saya di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang pertama kali nonton YouTube ini, silakan Anda klik tombol subscribe-nya, kemudian Anda bisa nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin menunjukkan sebuah data bahwa jumlah orang kaya itu sedikit. Saya dapat data, saya coba cari dulu ya. Saya dapat data dari Bank BCA. Jadi kalau di BCA itu ada nasabah totalnya itu 32 juta nasabah. Jumlah nasabah BCA sampai Februari itu 32 juta nasabah. Kemudian katanya direkturnya BCA nih mengatakan bahwa hanya ada 185.000 orang yang masuk ke kategori prioritas. Prioritas itu adalah nasabah yang punya saldo minimal 500 sampai 1 miliar. Itu di BCA gitu ya. Biasanya 1 miliar. Nah, perhatikan jumlahnya. Dari total nasabah BCA itu 32 juta, kemudian yang prioritas hanya 185.000. Sedikit sekali, kalau saya persentase itu 0,5% dari total nasabah. Itu kalau di BCA saja. Kalau saya cari data lain all bank itu 336.000 orang dari 285 juta. Artinya apa? 0,1%. Pertanyaannya adalah ada gap sangat besar di situ antara yang kaya dengan yang di bawah itu ya. Artinya yang punya saldo tadi prioritas dengan yang di bawah itu. Ada gap cukup besar. Bahkan yang saldonya minim juga itu paling banyak data di BCA. Ini kalau saya ambil di teorinya piramida gitu ya. Memang semakin ke atas itu makin sedikit. Kalau Anda lihat di Borobudur gitu ya, di Borobudur bawahnya lebar, makin ke atas makin sedikit. Ini hukum alam sebetulnya. Jadi semakin ke atas maka pasti semakin sedikit. Berarti kita bisa berpikir di sini, apakah Anda mau masuk golongan yang banyak tadi ataukah mau pindah ke golongan yang sedikit? Yang banyak ya banyak, yang sedikit jumlahnya sangat sedikit. Saya ambil contoh tadi yang nasabah prioritas. Kebetulan saya juga masuk di nasabah itu juga gitu ya. Artinya masuk ke golongan yang sedikit. Yang membedakan bukan bukan pendidikannya, juga bukan tanggal lahirnya, juga bukan apapun sebetulnya, tapi mindsetnya yang berbeda. Saya masih ada juga di komunitas karyawan yang penghasilannya juga masih di UMR gitu ya. Saya juga masih bareng-bareng mereka. Saya juga ada di teman-teman dosen yang mungkin di atas UMR tapi masih di bawah sebulan 10 juta. Itu saya melihat memang berbeda cara bicaranya, berbeda ketika di grup-grupnya, kemudian berbeda ketika merespon sesuatu, memang itu berbeda. Saya ambil contoh ketika ada teman saya dosen gitu ya, dia bertanya ke saya, Pak Firman, anakmu di mana sekolahnya? Saya jawab di sekolah Cikal gitu ya. Dia tanya lagi, berapa SPP-nya? Saya jawab SPP-nya sekian. Teman saya kaget gitu ya. Dia bilang, ngapain masih SD kok mahal-mahal? Kenapa nggak nanti aja mahalnya pas kuliah? Kenapa nggak nanti aja Pak Firman? Kan eman-eman TK SD sama saja. Kenapa harus bayar yang mahal untuk sekolah di situ?
Nah, respon ini menunjukkan mindsetnya sebetulnya. Sebaliknya, ketika saya ada di tempatnya para ayahnya teman anak saya gitu ya, itu berbeda. Mereka masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum ketika harus membiayai anaknya sekolah di situ. Yang satu anak 4-5 juta tiap bulan. Bahkan yang saya kaget gitu ya, ada yang dia 5 anaknya di situ semua. Anda bisa bayangkan anaknya 5, satu anak 5 juta, berarti kalau 5, satu bulan dia keluar 25 juta hanya untuk biaya sekolah. Kenapa dia tidak masukkan sekolah yang murah saja kalau gitu? Nah, inilah mindset gap, perbedaan antara yang tadi itu dengan golongan orang yang tadi prioritas. Itu gapnya. Yang satu menganggap bahwa membayar lingkungan yang kaya itu tidak penting. Sementara orang-orang yang dia tahu bahwa lingkungan itu penting, mereka mau membayar lebih untuk masuk di circle-nya orang-orang yang kaya. Ini sebetulnya kunci utamanya kenapa anaknya orang kaya lebih besar potensinya jadi kaya, dan anaknya orang yang miskin lebih besar potensinya jadi miskin juga. Kenapa? Karena circle-nya juga berbeda. Apalagi ketika tadi merespon bahwa ngapain mahal-mahal sekolahnya, ngapain masih TK segitu bayarnya. Dulu juga orang tua saya gitu ya sempat menegur saya ketika saya masukkan kedua putri saya ke sekolah itu, ngapain TK kok mahal-mahal gitu ya. Tapi karena saya tahu, karena saya ngajarin AMC, saya tahu bagaimana pikiran bekerja, saya tahu bagaimana pentingnya sebuah program masuk ke kepala seorang anak. Ya, saya bilang didoakan aja bisa, dan ternyata itu berimbas juga kepada orang tuanya. Ini yang harusnya bisa ditiru oleh orang-orang yang di golongan banyak itu untuk masuk ke golongan yang sedikit. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Jangan sibuk nyalahkan pemerintah, jangan sibuk nyalahkan banyak korupsi, sibuk nyalahkan oknum dan sebagainya, apalagi sibuk nyalahkan Tuhannya, sibuk nyalahkan takdirnya, sibuk nyalahkan tanggal lahirnya, sibuk nyalahkan garis tangannya, bahkan sibuk nyalahkan bentuk tanda tangannya. Yang harusnya dilakukan adalah bagaimana mengenali pikiran yang miskin tadi digeser menjadi pikiran yang kaya. Percuma Anda kerja keras dari pagi sampai sore, percuma Anda berangkat pagi pulang malam, Anda sibuk ganti-ganti bisnis, itu juga suatu yang sia-sia sebetulnya kalau Anda fondasinya takut sama uang. Kemarin waktu kelas Jakarta, dari 28-an orang gitu ya, ketika saya tanya kesini mau ngapain, jawabannya hampir semuanya sama, pengen kaya. Ini memang tujuan kelas AMC. Jadi buat Anda yang pengen hidupnya berubah, pengen kaya, AMC jawabannya. Nah, dari banyak peserta itu, ketika saya tanya pengen apa, pengennya kaya, tapi ternyata isi kuis bakat kayanya kebalikannya. Hanya ada satu orang yang nilainya bagus kemarin, dan beliau memang sudah punya restoran, beliau sudah punya pabrik, dan memang sudah bagus. Itu saya buktikan bahwa ketika saya buat rumus, saya buat kuesioner, itu menunjukkan bahwa banyak orang di mulutnya saja itu pengen kayanya, tapi di kepalanya menolak itu. Jadi kalau Anda sekarang sibuk belajar bisnis, Anda sibuk belajar membangun usaha, itu bagus. Tapi yang harus Anda juga pelajari adalah Anda kenali isi kepala Anda, apakah suka sama uang ataukah takut dengan uang. Kemudian Anda harus juga belajar bagaimana menata pikiran Anda agar mensupport apapun yang Anda inginkan. Ada orang yang golongan yang miskin tadi, ada golongan orang yang kaya. Dan ingat, ini bukan takdir, ini bukan
nasib. Jadi kalau Anda mengatakan ini sudah nasib saya, sudah takdir saya, maka Anda salah besar dan harus menyadari. Anda bisa baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran, itu sangat terjangkau harganya. Anda bisa ke tim saya atau mungkin di Shopee juga Anda bisa beli yang memang akunnya kami gitu ya. Anda bisa order di situ. Untuk apa? Untuk Anda kenal dulu bahwa apa sih pikiran itu dan seberapa pentingnya memahami pikiran dengan benar. Karena selama ini kita itu didoktrin bahwa harus kerja keras, kemudian harus dari pagi sampai sore, kemudian harus banting tulang dan sebagainya lah. Tapi Anda lihat faktanya, yang kaya hanya sedikit. Di BCA hanya 185.000 nasabah dari 32 juta nasabah. Di Indonesia hanya 330-an ribu orang dari 285 juta penduduk Indonesia. Faktanya yang banyak tadi itu kerja keras, tapi tidak bisa naik level ke yang golongan sedikit. Anda yang menentukan apakah mau tetap di golongan yang banyak ataukah di golongan yang sedikit. Dan itu memang butuh belajar. Dan itu tidak gratis. Mindset orang yang kaya adalah dia mau menginvestasikan uangnya untuk mengisi kepalanya. Orang-orang yang miskin sibuknya konsumtif, hutang untuk beli piring dan sebagainya, beli apapun, beli baju yang tidak produktif. Orang-orang kaya sibuk menginvestasikan isi kepalanya untuk belajar yang benar. Sekali lagi, belajar yang benar yang sudah ada buktinya. Ini alasan utama, ya. Jadi bukan nasibnya anaknya ini itu oke, tapi bukan itu. Karena maupun saya juga tidak lahir dari anaknya orang kaya gitu ya. Papa mama saya PNS, tapi sekarang saya bisa lebih daripada mereka karena saya sadar bahwa semua dari program kepala saya dan itu bisa dirubah. Anda pun juga sama, dan orang-orang yang belajar MC juga sudah mulai merasakan manfaatnya, sudah mulai menikmati hidup yang berubah. Ada yang dapat mobil, kemudian ada yang dapat rumah gitu ya. Semuanya dengan program di kepala yang benar. Jadi mau tetap golongan yang banyak ataukah pindah ke golongan yang sedikit? Balas di komentar ya. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.